Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Unik dan Nyata. Pada kali ini saya akan meng-share atau membagikan pengalaman saya tentang BPJS TK ya, jam sostek. Ini saya ceritanya ingin mengambil hak saya sebagai pekerja. Kebetulan saya sudah selesai bekerja di suatu perusahaan dan kebetulan keterima di sebuah instansi pemerintah. Untuk itu saya setelah 1 bulan selesai bekerja di swasta, saya berniat untuk mengambil JHT saya atau jaminan hari tua. Sebagai informasi, saya bekerja sejak tahun 2005 di beberapa perusahaan. eh, Tahun 2005 sampai 2006, kemudian berhenti, terus kemudian lanjut pada tahun 2009 sampai 2013, kemudian pindah lagi ke sebuah perusahaan lagi dari 2013 sampai akhir 2020. Nah, setahu saya untuk perusahaan pertama itu waktu itu saya ya masih muda ya, jadi nggak tahu kalau eh, setelah keluar dari perusahaan itu harus ada surat keterangan kerja atau harus dapat apa namanya kartu jam sostek seperti ini ya, harus ada seperti ini kan. Jadi waktu itu ya saya selesai kontrak kemudian saya keluar aja gitu, nggak terlalu memikirkan lah ya. Ternyata terus kemudian lanjut dulu ya, kemudian tahun 2009 seingat saya itu saya ditawari untuk melanjutkan jam sostek ini atau bikin baru. Seingat saya ingin melanjutkan BPJS ini ya, jam sostek ini. Kemudian tahun 2013 saya juga berniat untuk melanjutkan aja, karena saya pikir kalau buat baru kan berarti nanti kalau misalnya 5 perusahaan, kita nanti punya 5 jam sostek dan harus dicairin masing-masing. Dan setelah itu akhir bulan kemarin saya mencoba untuk mencairkan dana jam sostek saya di Lapak Asik ya, di web Lapak Asik. Dan syaratnya itu sebenarnya cukup gampang, syaratnya cukup mudah. Kalau nggak salah itu syaratnya itu soft copy KTP, soft copy NPWP ini kan ya, terus kemudian soft copy kartu apa namanya bank tabungan yang masih aktif, kemudian soft copy jam sostek kita. Kebetulan saya ada 2 ini kan, ini JHT ya, jaminan pensiun, ini jam sostek ini ya. Terus kemudian surat keterangan kerja. Nah ini, aduh jangan sampai dilihat ya, surat keterangan kerja. Terus kemudian kakaknya sekarang kan hitam putih ini kan. Terus mengisi formulir mana ya, ini mengisi formulir seperti ini dari jam sosteknya, dari BPJS-nya kita bisa download jadi soft copy. Saya rasa itu ya semua, dan saya mengupload semuanya itu selang kurang lebih 1 minggu itu, enggak, setelah kita daftar kemudian kita langsung dapat email dan akan diadakan sesi wawancara sekitar seminggu kemudian. Namun setelah hari H itu, tepat setengah jam sebelum hari H, ternyata saya saya ditolak pengajuan saya karena harus ada kartu kemudian surat keterangan kerja tahun 2005, dan ada juga surat keterangan kerja tahun 2015 ya. Dan untuk info aja ya, waktu itu tahun 2013 sampai tahun 2020 itu saya bekerja di salah satu PT, bukan PT sih, koperasi ya. Saya bekerja di koperasi tersebut kan pada awalnya kontrak ya, jadi tiap tahun kontraknya diperbarui. Jadi saya hanya dapat seperti PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu.
Jadi tiap tahun dapat PKWT tersebut, dapat PKWT tersebut. Dan tahun 2017 itu saya, pada tahun 2017 saya dinyatakan sebagai pegawai tetap, dan tahun 2020 akhir itu saya resign, dan di surat keterangan kerjanya itu saya resign terhitung tahun 2017 sampai 2020. Nah, uniknya itu dari pegawai jam sosteknya bilang punya surat keterangan kerja nggak dari koperasi tersebut tahun 2013 sampai tahun 2017. Ya otomatis saya nggak punya kan, soalnya surat keterangan kerja itu kan keluar kalau kita udah resign dari perusahaan. Masa seperti itu ditanyakan? Nah gini, untuk surat keterangan kerja tahun 2005 itu kan sangat lama sekali, dan menurut saya, seingat saya itu saya jam sosteknya itu saya teruskan, dan seharusnya pakai surat keterangan kerja yang terakhir saja menurut saya itu udah cukup. Kenapa harus pakai surat keterangan kerja yang lain-lain ya? Jadi kalau misalnya kita kerja di 10 perusahaan, masa kita harus ngumpulin 10 surat keterangan kerja? Itu kan sangat memberatkan ya, apalagi jika perusahaan yang pernah kita masuki dulu sebagai karyawan itu udah lama banget, itu tahun 2005 coba. Dan kemudian saya telepon ke call centernya ya, dan bilang langsung aja kak ke itu mana, ke pemuda ya, kebetulan kantor cabang pemuda di BPJS, dan saya akhirnya ke sana. Di sana dari security ini bilang tidak menerima tidak menerima pengajuan secara offline, harus secara online. Mau nggak mau ya udah saya balik lagi. Saya bingung, di pingpong gitu, kayaknya itu di pingpong, di telepon suruh ke online, suruh ke cabangnya, di cabangnya suruh online, suruh cabang, saya mau suruh online. Akhirnya dalam kebingungan itu akhirnya saya buat surat keterangan kerja yang tahun 2005 itu ya bikin-bikinan. Ya gimana lagi ya, nggak ada pilihan lain kan, nggak ada yang bisa ditanya atau gimana. Akhirnya saya bikin sendiri, terus kemudian saya coba lagi mendaftarkan, kemudian di email itu untuk sesi wawancaranya 2 minggu kemudian. Setelah 2 minggu kemudian, tepat 15 menit sebelum sesi wawancara, di email lagi bahwa pengajuan saya ditolak karena butuh kartu dan surat keterangan kerja yang asli. Ya, saya bingung kan. Akhirnya saya balik telepon lagi ke CS-nya, terus CS-nya suruh ke cabang lagi. Terus saya bilang, ya saya agak marah ya, sebel soalnya ya, gimana ya, kayak di pingpong itu. Akhirnya CS-nya menjelaskan, coba lagi kak ke sana, ke pemuda gitu kan. Akhirnya saya ke pemuda lagi, terus kemudian saya bilang sama security-nya, pak saya udah 2 kali ditolak, dan katanya dari call center suruh datang ke situ. Akhirnya saya diperbolehkan masuk. Sebenarnya yang boleh masuk ke cabang itu adalah orang-orang yang memang sudah pensiun dan mungkin tidak paham secara online ya. Jadi yang boleh sebenarnya hanya pensiun, tetapi pengecualian untuk saya, akhirnya saya boleh masuk. Kemudian waktu giliran saya, mbaknya bilang, mas ini untuk tahun 2005 itu coba dimasuk, apa ada kartunya? Saya bilang nggak ada. Akhirnya saya dibuatin kartu. Kemudian mungkin ada sedikit misadministrasi gitu, katanya tanggal lahir saya itu berbeda kan. Nah pokoknya hal-hal semacam itu kan sebagai karyawan saya nggak paham kan, saya nggak tahu kalau itu berbeda. Pokoknya yang saya tahu itu kan seharusnya saya bisa mencarikan mencarikan jam sostek saya secara lebih mudah. Akhirnya dibantu sama mbaknya, dibuatin itu kartu digital untuk kepesertaan jam sostek saya tahun 2005. Terus kemudian untuk surat keterangan kerjanya itu karena perusahaan tempat saya bekerja dulu itu sepertinya sudah pindah ya. Saya ke daerah Sriwijaya itu udah jadi toko roti,
Jadi ya akhirnya saya diminta untuk buat surat pernyataan seperti ini. Duh, seperti inilah ya, surat pernyataan pakai materai. Isinya bahwa eh, sudah benar-benar berhenti bekerja di situ dan belum pernah mengajukan klaim JHT. Nah, kemudian masalah tidak selesai di situ kan. Saya bilang, Mbak, bisa dicairin nggak apa, bisa dilakukan sesi wawancara nggak dari sini? Nggak bisa mas, harus tetap lewat online. Akhirnya untuk ketiga kalinya saya melakukan sesi wawancara saya mendaftar lagi untuk ketiga kalinya, dan seminggu kemudian dilakukan sesi wawancara dan berhasil. Kemudian saya cek klaim JHT saya, tracking gitu kan, dan alhamdulillah statusnya sudah berhak untuk dicairkan. Jadi saya bingung ya. Jadi karena saya merupakan karyawan kontrak tahun 2013 sampai tahun 2017, maka tiap tahun itu saya harus melampirkan PKWT. Jadi tahun 2017 ada PKWT-nya harus dilampirkan, tahun 2014 harus ada PKWT-nya dilampirkan, dan seperti itu sampai tahun 2017. Itu kan ngeselin banget. Uh, Maksudnya itu kan sebenarnya hak kita sebagai karyawan, itu uang kita, dan sebagian juga uang dari perusahaan. Emang itu hak kita, harus seharusnya emang prosedurnya itu harus lebih dipermudah ya. Ya kalau kita emang punya waktu banyak untuk mengurus tersebut, tapi kalau tidak kan benar-benar merepotkan ya, secara waktu juga sangat membuang-buang waktu dan membuang-buang emosi ya gitu. Jadi tapi alhamdulillah kemarin setelah percobaan ketiga sudah diterima dan menunggu proses pencairan. Nah, mungkin jika ada kata-kata yang salah atau ada informasi yang salah, silakan dibenarkan ya di kolom komentar. Pernyataan saya mungkin tidak semuanya benar ya, mungkin ada yang salah, mungkin ada dari kata-kata yang keliru, mungkin bisa ditulis di kolom komentar untuk kita bahas. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.